sampai rumah, jangan lupa selalu sterilkan, bersihkan. Wah, ada pesan. Woi, dari Ibu Ketua Lingkungan. Wah, sapaan Prapaskah dari Monsinyur. Wah, Bapak Uskup. Wah, Bapak Uskup itu luar biasa. Dalam kondisi pandemi tetap selalu menyapa umat, memanfaatkan teknologi. Ada di IG juga, YouTube. Sudah follow kan? Nah, biasanya kan bareng Kang Nasar. Sebentar. Kang! Mesti tidur ini. Nggak apa-apa. Yang nonton saya aja. Biar aku tambah pintar. Nanti dia biar ngeliat sendiri juga. Kan ada Smart TV. Nonton di sana dong. TV-nya aja smart kok. Orangnya nggak smart. Sana ya. Ini nggak bisa loh untuk gini. Para romo, bruder, suster, bapak, ibu, saudara-saudari, orang-orang muda dan anak-anakku yang terkasih, umat Katolik di Keuskupan Agung Semarang yang saya cintai, berkah dalem. Berkah dalem, Monsinyur. Bagaimana kabarnya? Semua sehat-sehat ya? Semua bahagia ya? Itulah yang menjadi harapan saya, senantiasa berdoa untuk Anda semua, agar senantiasa dianugerahi rahmat kesehatan dan kebahagiaan, terutama di tengah pandemi COVID-19 ini. Di masa pandemi ini, saya pun juga menyapa panjenengan semua dalam menyampaikan sapaan kegembalaan Prapaskah ini dari Kamar Kerja di Keuskupan Agung Semarang. Dan dalam kondisi sehat walafiat. Syukur pada Tuhan atas anugerah yang berlimpah ini. Nah, pada kesempatan ini saya pun juga senantiasa berdoa bagi Anda semua agar senantiasa dilimpahi oleh rahmat kesehatan dan kebahagiaan, terutama di masa pandemi ini. Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 nanti kita memasuki masa Prapaskah yang diawali dengan perayaan Rabu Abu. Walaupun di tengah pandemi, saya berharap Anda semua tetap dapat menjalani dan menghayati masa Prapaskah ini dengan baik, dengan tekun, sebagai kesempatan yang berharga untuk mempersiapkan diri merayakan puncak karya keselamatan Tuhan dalam perayaan Agung Paskah nanti. Konsili Vatikan yang kedua melalui konstitusi tentang liturgi suci Sacrosanctum Concilium artikel 109 mengingatkan kita, hendaknya baik dalam liturgi maupun dalam katekese liturgi ditampilkan lebih jelas dua ciri khas masa 40 hari, yakni terutama mengenangkan dan menyiapkan baptis dan membina pertobatan. Masa itu secara intensif mengajak kita, umat beriman, untuk mendengarkan sabda Allah dan berdoa. Dan dengan demikian menyiapkan mereka untuk merayakan misteri Paskah. Inilah yang ditekankan oleh Bapak Konsili melalui dokumen Konsili Vatikan kedua, Konstitusi tentang Liturgi Suci. Dalam berbagai keterbatasan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, saya mengajak Anda semua untuk tetap setia menjalani olah rohani dalam retret agung selama 40 hari atau selama masa Prapaskah ini. Kita berharap semoga masa khusus ini semakin membuka kesadaran kita akan dosa-dosa dan kerapuan kita di hadapan Allah dan di hadapan sesama kita. Saya juga berharap semoga masa Prapaskah ini semakin menggerakkan kita untuk membina pertobatan dan membuka hati kita untuk menyukuri rahmat belas kasih Allah dan akhirnya bertumbuh dalam kesucian melalui keutamaan-keutamaan hidup Kristiani. Semoga dalam rahmat-Nya kita dimampukan
untuk menghayati dan mewujudkan kepedulian serta solidaritas kita kepada sesama kita, kepada seluruh umat beriman, kepada tetangga-tetangga kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, seiring dengan gerak pastoral Keuskupan Agung Semarang saat ini yang mulai menapaki perjalanan arah dasar ke-8 tahun 2021 sampai 2025, saya mengajak seluruh umat Keuskupan Agung Semarang untuk menggeluti dan menghidupi tema APP Keuskupan Agung Semarang tahun ini, yakni bertumbuh dalam Kristus dan berbuah dalam hidup. Semoga dengan mengolah dan mendalami tema ini, hidup kita sebagai paguyuban murid-murid Kristus semakin berakar dalam Kristus sendiri, hingga akhirnya berbuah berkah bagi orang lain. Hidup sebagai murid-murid Kristus hendaknya semakin nyata, baik dalam kesalehan doa maupun dalam cara hidup kita, baik dalam cara berpikir, cara merasa maupun cara bertindak, maupun juga dalam cara memperlakukan orang lain, memperlakukan sesama kita. Ini semua menjadi buah dari persatuan kita dengan Kristus, sang pokok anggur yang sejati. Pandemi COVID-19 telah memacu kita untuk menemukan cara-cara yang baru dan cara-cara yang tepat untuk semakin mengikatkan diri semakin erat pada Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah kita menjadi semakin kemantil-kantil marang Sang Kristus. Apa kuwi? Semakin lengket bersatu dengan Kristus, semakin erat bersatu dengan Kristus. Saya sangat senang dan bangga pada Anda semua yang di masa pandemi ini justru semakin tekun beribadah, kendati tidak dapat melakukannya dalam kebersamaan di gereja dengan teman-teman gereja yang lain. Saya juga sangat senang dan bangga pada keluarga-keluarga panjenengan semua yang menjadikan kondisi pandemi ini sebagai alasan untuk menghidupi kekatolikan dan iman akan Kristus dalam kebersamaan di tengah keluarga. Dengan doa bersama, membaca kitab suci bersama, sharing bersama, dan dengan menjalankan atau mengikuti Ekaristi secara live streaming secara bersama-sama dalam keluarga. Sungguh luar biasa dan sangat membanggakan. Semoga berkat persatuan erat kita dengan Kristus ini, rahmat Allah semakin menghidupkan dan menguduskan serta mengobarkan semangat kita untuk menghasilkan buah yang baik dan bermanfaat bagi banyak orang. Tentu saja seluruh usaha ini kita satukan dalam semangat Yesus yang tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada seorang yang sakit kusta, sebagaimana tadi diceritakan dalam Injil Markus hari ini. Dari hatinya yang penuh belas kasihan itu mengalirlah rahmat kebaikan, sabda penyembuhan, aku mau jadilah engkau tahir, dan akhirnya juga rahmat keselamatan. Semoga teladan Yesus ini menggerakkan kita untuk terus belajar dari Dia, untuk terus menyatukan diri dengan Dia, agar dari hati kita juga mengalir semangat belas kasih kepada sesama, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan semangat itu, kita menekuni dan menghayati masa Prapaskah ini, sehingga berbuah nyata dalam laku doa, dalam tobat, dalam derma bagi sesama, khususnya mereka yang sangat memerlukan perhatian kita. Lebih-lebih lagi, terutama bagi mereka yang terdampak oleh pandemi virus corona dalam berbagai macam segi kehidupannya. Dengan cara ini, kita akan semakin berakar dalam Kristus dan bertumbuh karena Dia, serta berbuah berkat bagi sesama kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mengakhiri sapaan kegambalaan Prapaskah ini, saya mengajak Anda semua untuk saling membantu dan saling mendoakan agar kita senantiasa diteguhkan di dalam iman, dalam harapan dan kasih kepada Tuhan dan sesama. Saya berdoa pula untuk Anda semua
agar senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan dan dibebaskan dari segala macam mara bahaya dan penyakit, khususnya dari virus corona. Secara khusus, saya berdoa bagi Anda yang sedang sakit, yang terus berjuang demi kebaikan sesama, dan yang berbeban berat. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan rahmat-Nya yang terus menyertai, meneguhkan, menguatkan, dan memberikan penghiburan kepada Anda semua. Tidak lupa, saya juga berdoa bagi saudara-saudari kita yang sudah dipanggil Tuhan. Semoga Tuhan yang Maha Rahim menganugerahkan rahmat kedamaian abadi di surga bagi mereka semua. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, selamat menjalani masa Prapaskah ini dan terlibat dalam gerakan APP. Tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan dan jangan jemu berbuat baik serta berbagi berkat bagi semakin banyak orang. Terima kasih, Tuhan senantiasa memberkati kita semua hamba-hambanya. Dan marilah kita mohon berkat Tuhan agar kita dimampukan untuk menghayati masa Prapaskah ini, sehingga kita semakin dapat bertumbuh dalam Kristus dan akhirnya berbuah limpah dalam kehidupan kita. Tuhan beserta kita. Semoga saudara sekalian, keluarga dan komunitas kita, serta seluruh penghayatan kita di masa Prapaskah ini senantiasa dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Berkat dalam, sekali lagi selamat untuk menjalani masa Prapaskah dan terlibat di dalam gerakan APP kita tahun 2021 ini. Berkah dalam.